Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Yubi Bonsai ya. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat persiapan uh, buka lahan baru ya. Persiapan buka lahan baru untuk groundan bonsai ya. Nah, jadi ini saya mempergunakan saya memanfaatkan saya memanfaatkan tanah seadanya, tanah yang dulunya ini sawah, biasanya ditanami sawah, tapi kebetulan beberapa musim tanah ini nggak dipakai ya, nggak dipakai. Jadi saya putuskan untuk memanfaatkan bekas lahan sawah ini ya. Ini ukurannya kurang lebih 5 kali 4 meter ya, 5 kali 4 meter. Dan ini tadi saya sudah mencabut rumput-rumput liarnya. Nah ini ya, nah ini rumputnya saya cabut tadi ya, kemudian saya cangkul untuk beberapa bagian yang akan nanti saya tanami bonsai ya, bahan bonsai sini. Jadi untuk teman-teman pemula seperti saya, gunakan lahan seadanya, terus manfaatkan bahan seadanya, kemudian kita tanam. Dan saya pun menanam bonsai itu nggak pakai biaya yang besar ya. Maksudnya kalau ada tanaman misalkan tanaman kimeng atau sancang ya, ya kita minta aja ke teman gitu, ke teman-teman yang bonsai ya. Kalau misalkan ada cabang yang dibuang atau yang dipotong ya, kita manfaatkan. Atau misalkan kalau sudah dekat mah bisa lah, mungkin Bang minta cangkok dong gitu, Om minta cangkok dong, bisa nggak gitu. Jadi saya sarankan untuk pemula jangan beli dulu gitu ya, manfaatkan kedekatan teman ya, biasanya suka dikasih, apalagi untuk pemula. Nah selanjutnya nanti saya akan cangkul ya untuk beberapa lagi ke sana. Mungkin ini masuk 20 untuk 20 pohon ya, masuk untuk 20 pohon. Kemudian hasil olahan tanah ini, hasil cangkul ini ya, kita diamkan sekitar 2 minggu lah. Biasanya saya 2 minggu sampai 3 minggu ya. Karena apa? Untuk supaya apa ya, supaya kontur tanahnya, kalau dalam bahasa Sunda mah apa ya, jadi nggak keras gitu ya. Jadi kan sitanya dicangkul nih, dibalikin, diolah gitu ya, supaya kepanasan, kehujanan, nah itu biasanya bagus. Nanti setelah itu kita kasih sekam ya, kita kasih sekam mentah. Kalau bisa sekam bakar, tapi kalau males ya sekam aja lah, sekam mentah. Sekam yang, kalau bisa sekam yang sudah lapuk ataupun sekam yang baru pun itu gak apa-apa, sebetulnya gak apa-apa. Pengalaman saya ya, bagus lah. Terus nanti rencananya saya akan buat dinding ground yang dari plastik, temen juga dari plastik kelompok garam ya, saya minta, dan kita gunakan untuk dinding ground gitu. Jadi tanpa, sampai saat ini saya tanpa modal gitu. Nah nanti kita akan berbagi juga gimana saya pembuatan dinding ground, kemudian saya mencampur dengan sekamnya, kemudian mencampur dengan kotoran hewan sampai penanaman ya.
Oke teman-teman, nah ini udah selesai saya cangkul ya. Ternyata totalnya ada 28 ya, ada 28 apa namanya, calon ground itu ya, semuanya ada 28. Oke, ini hari ke 9 ya, setelah kemarin saya cangkuli ya lahannya. Dan sekarang saya akan berbagi lagi ya, karena memang kondisi di sini belum ada hujan ya, jadi saya putuskan untuk maksimalkan persiapan lahan ya untuk tanam bonsai. Jadi kan kalau tanah sawah ya, kalau musim agak nggak turun hujan kan biasanya tanahnya keras tuh ya. Nah saya putuskan untuk salah satunya untuk membuat sekam ini ya, apa, sekam yang dibakar ya. Jadi saya akan perlihatkan cara saya untuk membuat sekam bakar ya. Nah pertama-tama yang harus dilakukan adalah membakar dulu apa, sabut yang kering ya, sabut kulit kelapa itu dibakar dulu ya. Ini pakai daun kelapanya dibakar. Lalu kalau sudah dirasa cukup apinya ini ya bagus, kita pindahin apa, kita tumbuk sama sekam mentah ini. Nah ini benar-benar sekam mentah, ini satu karung ya, satu karung per satu gundukan gini. Jadi biasanya sih berhasil ya, yang saya lakukan berhasil. Biasa kan teman-teman kalau membuat arang sekam itu terus pakai corong gitu ya, karena saya nggak punya alatnya ya, saya putuskan untuk membuatnya manual seperti ini. Ini ditimbun aja sampai sekam yang di karung ini habis ya. Nah setelah dihabiskan satu karung, penampakannya seperti ini ya. Nah, ini satu gundukan, ini isinya satu karung. Asapnya awalnya sih nggak kelihatan ya, tapi lambat laun pasti akan kelihatan kok. Nah ini hasilnya seperti ini. Nah ini yang tadi saya buat duluan, ini asapnya kelihatan ya, kelihatan nggak asapnya tuh kan, ada kan. Nah seperti ini, kita biarkan sampai sore ya, satu hari sampai sore aja. Ini saya buat pagi agak siang sih ini, nanti sore kita lihat, atau nanti siangan kita bolak-balik supaya sabut kelapanya habis juga ya. Nah ini udah mulai ini ya, udah mulai kelihatan asap. Nah, mana ya tadi, kelihatan nggak asapnya? Nah itu seperti itu ya. Nah ini udah ini ya, kurang lebih ini 4 jaman lah. Ini udah bagus ini ya. Kita tinggal aduk, lalu jangan sampai menjadi abu ya, kalau bisa jangan sampai menjadi abu. Kita aduk, lalu nanti kita siram dengan air ya, karena ini kalau dibiarkan bisa menjadi abu ini. Nah kalau abu-abu yang itu mungkin ini abu ini ya, abu dari
sabut kelapa itu. Nah, ini udah bagus. Nah, ini sabut kelapanya ternyata nggak habis ya. Nah, kalau sudah dirasa cukup, kita tinggal menyiram dengan air ya. Tujuannya agar tidak menjadi abu nantinya. Oke, ini hari ke 21 ya, setelah dulu kita sempat membuat sekam bakar ya. Itu ada 1 2 3 4 gundukan. Rencananya saya akan membuat 6 sampai 7 gundukan lagi nanti untuk campuran dengan tanah ini ya. Jadi tadi nanti saya akan campur tanah yang sudah dicangkul, sudah dibolak-balik, biarkan kepanasan dan kehujanan, nanti akan saya campur dengan sekam bakar itu ya. Nah, karena sekarang sudah ada hujan ya, meskipun hujannya kecil. Nah, ini mungkin udah saatnya saya akan membuat apa ya namanya, semacam ramuan untuk penyubur, harapannya untuk penyubur tanah. Jadi untuk menambah kandungan mikrobanya dalam tanah. Nanti juga mungkin kalau ada arang saya akan campur media tanam itu untuk campuran media tanamnya ya, ditambah arang. Nah, sekarang saya akan membuat katalis ya, atau biasa orang-orang apa ya, memperbanyak mikroba gitu. Nah, jadi ini sudah saya persiapkan. Ini air ini ya, ini air biasa ya, ini dari kali tadi. Saya ambil kurang lebih ini 10 liter dengan takaran ini ya, ember yang kecil Falcon gini yang ukuran 5 kilo. Saya tadi masukkan ke sini 4 ember itu ya, jadi kurang lebih ini 20 liter. Nanti juga saya akan masukkan ini kentang ya, ini kentang yang sudah direbus tadi, ini masih hangat, dua butir ini. Lalu kemudian saya kasih garam, ini garam yang kasar ya, ini kurang lebih 2 sendok, dan ini empatnya ya, ini tadi 3 botol. Nah, untuk membuatnya langsung saja ini masukkan ini dulu ya, kentang dulu ya. Ini kentang diulek aja gini, di remas-remas gini, karena tadi udah direbus juga ini ya, udah direbus juga, jadi mudah untuk dihancurkan. Ini yang satunya lagi masukkan, direbus, dihancurkan. Lalu masukkan empatnya ini, tadi udah dipersiapkan di rumah ya. Dan ini garamnya, nah, ini masuk ya. Kalau ada arang yang masih aktif ya, maksudnya yang masih nggak lama, yang masih baru, bisa dicampur juga. Nah, kalau sudah tercampur, kita aduk ya. Nah, kalau udah dikucek-kucek, diaduk tadi ya, kita tutup dengan menggunakan ini ya, karung, atau bisa juga dengan kain ya, lap. Kita tutup dengan karung, lalu kita ikat. Nah, ini udah saya ikat ya. Kemudian
diamkan selama 24 jam ya, kurang lebih 24 jam. Berarti kita besok buka ya, 24 setelah 24 jam kita buka, lalu kita diamkan selama kurang lebih 1 minggu, diaplikasikan selama 1 minggu ya. Tunggu, jadi besok kita buka ini tutupnya, karungnya, kemudian sebelum diaplikasikan biarkan 1 minggu ya. Nanti kita kocorkan ke media tanam ya. Pengaplikasiannya saya biasanya 1:5 ya, 1 untuk cairan katalis ini dan 5 untuk air ya. Jadi itu untuk bisa untuk penyuburan tanah juga, intinya untuk memperbanyak kandungan mikroba dalam tanah ya. Mudah-mudahan nanti subur untuk tanaman bonsai akan kita tanam ya. Nah, karena ini berhubung udah mulai turun hujan ya, meskipun sedikit, meskipun ada gerimis, makanya saya diputuskan untuk membuat katalis itu ya, memperbanyak mikroba. Nah, ini udah terbukti selama 3 minggu ya. Setelah 3 minggu saya biarkan, ini udah terbukti. Yang tadinya tanah ini keras, saya kurang lebih 1 kali ya, 1 kali saya cangkul lagi. Setelah pencangkulan awal saya cangkul lagi setelah seminggu, dan ini hasilnya. Ini gembur sekali ya, tuh ini gembur sekali karena ini udah kepanasan dan kehujanan ya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan gerimis atau hujan datang lagi, kita akan mulai tanam ya. Nanti kita akan campurkan dengan sekam mentah, sekam bakar ini ya. Oke, kita tunggu 1 minggu ke depan. Oke, ini hari ke 22 ya, setelah kemarin saya mencoba membuat ramuan ini ya, katalis, atau ya orang bilang banyak orang bilang untuk memperbanyak mikroba gitu ya katanya. Jadi ini penampakannya. Dan langsung aja kita tuang. Ini yang kemarin saya diamkan selama 24 jam ya, kita tuang. Nah, perbandingannya adalah 1:5 ya, 1 untuk katalis cairan ini dan 5 untuk air ini ya. Nah, jadi ini kurang lebihnya 1:5 ya. Nah, setelah itu langsung aja kita bawa ke sini. Nah, ini ya, ini yang sudah kemarin saya campur untuk sekam bakarnya dan pemberian dinding ground. Ada sudah bikin saya 9 ya. Nah, sebelumnya dikucek dulu, cek dulu. Lalu kita siram aja seperti ini. Nah, ke bagian yang besok akan kita tanam ini ya. Jadi harapannya nanti si tanah ini lebih gembur, lebih subur ke tanaman. Nah, jadi seperti itu ya. Lakukan semua ke semua ground itu, ke media tanam, kurang lebih 1 minggu sebelum ditanam ya. Jadi nanti pas 1 bulan saya akan tanam, mudah-mudahan ada turun hujan ya. Nah, ini sedikit pembahasan lagi ya. Sedikit berbagi lagi. Setelah kemarin saya membuat ini sekam bakar, dan ternyata sekamnya kurang ya, karena memang untuk perbandingannya 40-60 ya, kurang lebih 40-60, 40 untuk 40% untuk sekam
bakarnya dan 60 untuk tanahnya. Nah, jadi hasilnya seperti ini nih. Ini gembur sekali. Nah, ini gembur sekali nih ya. Setelah sebelumnya ini tanah di pesawahan. Ini setelah 3 minggu gembur sekali ya, setelah kepanasan kehujanan. Apalagi nanti ditambah cairan ini ya, cairan katalis ini, mudah-mudahan nanti semakin gembur tanahnya, supaya nanti harapannya semakin subur untuk tanamannya ya, untuk bonsainya ya. Nah, seperti itu aja. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Berbagi informasi ya, berbagi pengalaman untuk membuat media tanam supaya terlihat subur, tanahnya semakin gembur. Seperti itulah yang saya lakukan. Nah, ini lahan yang baru saya garap ya. Mudah-mudahan untuk nanti kedepannya bisa update lagi nanti terkait penanaman dan lain sebagainya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Dalam 3 minggu ini saya buat video ya, step by step ya. Oke, salam satu hobi dan tetap berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.